Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Wafi Harahap dengan NIM 0306222143, Khairina Habib Rangkuti dengan NIM 0306222145, Nuri Alfitriani dengan NIM 0306222141, dan Sapriani Maibang dengan NIM 0306222180. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah materi dengan judul Pendidikan Anti Korupsi. Kalian tahu, di negeri ini ada sebuah luka yang dalam, luka yang mencengkram hati dan merusak harapan. Luka itu bernama korupsi, senjata mematikan yang telah merajalela di berbagai lapisan kehidupan kita. Ia tak kenal takut, korupsi merayap di setiap sudut, menjarah kekayaan bangsa dan memiskinkan rakyat. Setiap harinya kita disaksikan oleh berita-berita tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan bahkan orang-orang yang seharusnya berperan menjaga integritas. Angka-angka besar terpampang di layar, menggambarkan jumlah harta yang dirampas oleh mereka yang tanpa ampun memperkaya diri sendiri. Mencegah korupsi adalah memulai perubahan. Tak ada yang terlalu sulit untuk diperbaiki. Ada harapan yang bersinar di tengah-tengah kegelapan ini. Kita, sebagai masyarakat Indonesia yang sadar akan bahaya korupsi, memiliki kekuatan untuk mengubah arah bangsa ini. Mari bersama-sama mencegah korupsi dengan memulai perubahan yang mendalam. Nah, untuk itu mari kita mengenali apa itu korupsi. Menurut Fakoma, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption. Selanjutnya dikatakan bahwa korup berasal dari kata korumpor, suatu bahasa Latin yang telah tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah corruption, korup, dan korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Adapun pengertian dari pendidikan anti korupsi, menurut Agus Wibowo, pendidikan anti korupsi yaitu sebuah usaha yang sadar dan terencana agar dapat membantu mewujudkan proses dari belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, pendidikan anti korupsi ini bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga dapat menekankan upaya dalam pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Suatu pendidikan, tak terkecuali pendidikan anti korupsi, tentu memiliki suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriahnya. Adapun ruang lingkup dari pendidikan anti korupsi mencakup pembelajaran nilai-nilai moral, etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan pengembangan kesadaran anti korupsi dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu memperketat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Yang ketiga, menerapkan hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi. Yang keempat, membentuk lembaga independen yang bertugas mengungkap dan menindak korupsi. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan tindak korupsi. Yang keenam, menggalakkan budaya integritas dan etika kerja yang tinggi di semua sektor. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kasus korupsi. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.